Pandemi COVID-19 menyebabkan adanya pembatasan sosial. Hal ini memberikan dampak pada kesehatan mental remaja. Bagaimana menjaga mental remaja tetap sehat di masa pandemi? Selamat datang di channel Analisa Kesehatan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang menjaga mental remaja tetap sehat di masa pandemi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan kesehatan mental, mengenal kesehatan mental, serta penanganan masalah kesehatan mental. Seperti kita ketahui bahwa data di dunia menunjukkan 16% remaja dengan rentang usia 10 sampai dengan 19 tahun mengalami masalah terkait dengan kesehatan mental di dunia. 50% masalah kesehatan mental dimulai usia 14 tahun dan sebagian besar kasus tidak terdeteksi dan tidak diobati. Bagaimana dengan data di Indonesia? Hasil riset kesehatan dasar menunjukkan penduduk Indonesia berumur lebih dari sama dengan 15 tahun mengalami gangguan mental. Pada tahun 2013 sebanyak 6% dan 2018 mencapai 9,8%. Adanya pandemi COVID-19 juga menimbulkan masalah pada kesehatan mental. Berdasarkan hasil survei dari UNICEF, pada 8.444 remaja di 9 negara, menunjukkan 27% remaja melaporkan merasa cemas dan 15% remaja mengalami depresi dalam 7 hari terakhir. Yang hal ini disebabkan karena adanya pembatasan aktivitas, kebijakan sekolah dari rumah, serta bosan bermain gadget. Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi yang mereka miliki. Masalah kesehatan mental terdiri dari stres dan cemas. Stres merupakan tekanan, ketegangan, atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. Sedangkan kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas yang menyebar yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Mengapa remaja menjadi kelompok yang beresiko mengalami kesehatan mental? Yang pertama, adanya faktor internal, perubahan fisik, emosi, dan sosial yang dialami oleh remaja tersebut. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu tekanan dari teman sebaya dan penggunaan media sosial. Apa saja tanda gejala mengalami gangguan kesehatan mental? Yang pertama yaitu pola tidur terganggu, nafsu makan berkurang, tidak bersemangat, serta adanya kekhawatiran yang berlebihan. Ada perbedaan antara kecemasan dan gangguan kecemasan. Jika kecemasan, reaksinya cenderung normal terhadap stres atau waktu-waktu sulit. Yang kedua, dipicu oleh stresor tertentu, bisa jadi bermanfaat atau termotivasi dan berkurang secara signifikan atau menghilang dari situasi yang membuat stres. Sedangkan gangguan kecemasan atau anxiety disorder yaitu sering muncul tiba-tiba dan tidak terduga, respon emosional yang intens atau tidak seimbang, berkelanjutan dan bertahan selama berbulan-bulan, mengganggu kehidupan sehari-hari, serta memiliki gejala fisik seperti berkeringat, bergetar, pusing, dan deg-degan. Selanjutnya, bagaimana strategi meminimalisir stresor di masa pandemi COVID-19? Yang pertama, yaitu menantang pikiran negatif yang timbul. Dengan menghentikan pikiran yang negatif yang muncul, menyadari pemikiran negatif yang berusaha untuk menghentikannya dan berusaha mengubahnya dengan penguatan yang positif. Serta yang kedua, yaitu konsentrasi apa yang bisa kita lakukan. Dengan mengurangi ketidakpastian, menganalisis untung rugi, mempertahankan perspektif, menggunakan visualisasi, sugesti positif, serta menghitung 1 hingga 10. Dalam melakukan penanganan kesehatan, ada 2 pendekatan yang dilakukan. Yang pertama yaitu self-help, dan yang kedua yaitu need help. Jika self-help, kita melakukan penanganan kesehatan mental dengan memberikan sugesti positif pada diri kita. Sedangkan need help yaitu dengan kita meminta bantuan kepada orang lain, seperti psikolog. Untuk menuju self-help, ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu self-acceptance, di mana kita menerima permasalahan yang ada, lalu kita
introspeksi terhadap diri kita, apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan diri kita, sehingga kita bisa mencintai diri kita atau self-love. Sehingga kita dapat sadar bahwa permasalahan tersebut tidak menjadi penghalang untuk kita tumbuh dan berkembang. Untuk mencapai kesehatan mental, kita perlu mengelola mood. Mengapa penting untuk mengelola mood? Karena mood dapat menurunkan kekebalan tubuh, memicu gejala fisik yang belum ada sebelumnya, memperberat gejala fisik atau penyakit fisik yang sudah ada, serta dapat menurunkan produktivitas dan kinerja. Bagaimana mengelola mood supaya lebih baik? Yang pertama, kita dapat melakukan hobi baru, membaca buku, merawat tanaman, melihat film favorit, menuliskan hasil pemikiranmu, serta mendengarkan musik. Berbagai aktivitas tersebut dapat membantu kita untuk mengelola mood kita sehingga jadi lebih baik. Always remember that mental health is about caring our mind, body, and spirit. Jadi dengan menjaga pikiran kita, tubuh kita, dan semangat kita, maka kesehatan mental dapat tercapai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.